Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apakah Anda merasa dibohongi oleh seseorang, tapi tidak punya cukup bukti untuk mengungkap kebenarannya? Atau pernahkah Anda duduk di depan seseorang yang tampaknya tenang, namun intuisi Anda mengatakan ada yang disembunyikan? Jika iya, maka Anda sedang berada di tempat yang tepat. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemirsa YouTube channel Audit Keuangan dan Perbankan yang selalu setia dan konsisten mendengarkan dan mengikuti setiap pertemuan yang kami adakan. Tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang prinsip dasar teknik integrasi dan tahapan integrasi, yaitu sebuah fondasi penting dalam dunia audit, investigasi, dan forensik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke ranah yang lebih dalam dan lebih menantang, yaitu tentang metode observasi dan analisis perilaku. Ini bukan sekedar teori, ini adalah seni membaca manusia, mendeteksi ketidakjujuran lewat bahasa tubuh, ekspresi mikro, dan pola komunikasi. Bersiaplah teman-teman, karena setelah Anda memahami metode ini, Anda tidak akan lagi melihat orang lain dengan cara yang sama. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam dunia investigasi fraud, kata-kata bisa direkayasa, tapi bahasa tubuh sulit disembunyikan. Inilah kenapa metode observasi dan analisis perilaku jadi senjata paling mematikan, diam tapi tajam. Pelaku bisa menyiapkan alibi, tapi mereka tak pernah benar-benar siap dengan sinyal tubuh mereka sendiri. Ketika Anda mengamati, Anda tidak hanya melihat apa yang mereka katakan, Anda membaca bagaimana mereka mengatakannya. Gerakan tangan yang gugup, mata yang menghindar, jeda napas yang tak teratur, semuanya adalah suara dari kebohongan yang belum diucapkan. Metode observasi yang efektif dimulai dari baseline bagaimana perilaku normal seseorang saat tidak tertekan. Lalu amati perubahan ketika pertanyaannya mulai menyinggung titik sensitif. Apakah suaranya naik? Apakah duduknya berubah? Apakah jawabannya jadi defensif? Setiap perubahan adalah sinyal, dan tugas kita tangkap itu sebelum pelaku sadar mereka sedang terbaca. Analisis perilaku adalah permainan psikologis tingkat tinggi. Anda bukan hanya pendengar, Anda adalah pembaca pikiran yang menyusup lewat sorotan mata, gestur tubuh, dan detik-detik keningan yang mencurigakan. Karena dalam dunia investigasi, siapa yang bisa membaca perilaku, dialah yang akan lebih dulu menemukan kebenaran.
Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan Anda sedang menginterogasi seseorang, semua jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil, yaitu nada bicaranya tidak konsisten, gerakan tubuhnya terlalu kaku, dan matanya tidak pernah benar-benar menatap Anda. Apakah dia berkata jujur atau sedang menyembunyikan sesuatu? Inilah pentingnya metode observasi yang akan kita pelajari hari ini. Kita tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi mengamati bagaimana ia mengatakannya. Dalam dunia investigasi fraud, suara bisa menipu, tapi tubuh jarang berbohong. Hari ini kita akan masuk ke materi yang sangat penting dan tajam, yaitu tentang apa sebenarnya tujuan pembelajaran observasi dalam integrasi. Kita akan membahas jenis-jenis observasi dari yang terbuka sampai tertutup, dari pasif sampai aktif. Lalu kita dalami teknik observasi dalam integrasi fraud. Bagaimana mencatat detail kecil yang sering diabaikan tapi justru menjadi kunci. Kita juga akan pelajari bagaimana mengamati pola nada dan irama bicara untuk menangkap sinyal ketegangan atau kebohongan. Dan tentu saja analisis bahasa tubuh dalam respon. Karena ketika mulut berdusta, tubuh biasanya membocorkan kebenaran. Materi hari ini bukan hanya soal teori, ini adalah senjata karena dalam integrasi siapa yang menguasai observasi, dialah yang akan memegang kendali. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam dunia integrasi kebenaran jarang terucap langsung dari mulut pelaku. Ia tersembunyi dalam gerakan tubuh, dalam nada suara, bahkan dalam jeda yang terlalu panjang sebelum jawaban keluar. Inilah mengapa metode observasi bukan sekadar teknik pelengkap. Ia adalah senjata utama bagi investigator. Metode ini adalah teknik sistematis untuk mengamati perilaku individu secara detail. Dalam konteks interogasi atau investigasi, kita tidak datang hanya untuk mendengar cerita, kita datang untuk membaca realitas yang tersembunyi di balik cerita itu. Kita fokus pada aspek nonverbal, gerakan mata yang tiba-tiba menghindar, tangan yang gelisah, atau postur tubuh yang tiba-tiba menekan. Kita perhatikan juga aspek verbal. Apakah jawaban terlalu sempurna? Apakah ritme bicaranya berubah saat topik sensitif dibahas? Dan tentu saja kita analisis konteks situasionalnya. Di mana dan bagaimana interaksi itu terjadi. Karena kadang bukan isi jawabannya yang penting, tapi reaksi saat pertanyaan itu dilemparkan. Ingat, teman-teman, bahwa pelaku fraud bisa melatih kata-kata, tapi mereka sulit melatih reaksi spontan tubuh dan nada suara mereka. Dan disitulah kita menang. Bukan dengan intimidasi, tapi dengan pengamatan tajam dan strategi psikologis. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam dunia integrasi, observasi bukan soal melihat, tapi soal membaca yang tak terucap. Dan untuk membaca dengan benar, kita harus memilih jenis metode observasi yang paling tepat tergantung situasi dan targetnya. Pertama, observasi langsung.
Ini dilakukan secara tatap muka. Anda duduk di depan subjek, melihat ekspresi mereka, mendengar setiap helaan napas. Setiap gerakan bisa menjadi bukti, tapi ingat, di sini Anda juga sedang diamati. Mereka tahu Anda sedang mengamati mereka, dan itu bisa memicu reaksi yang justru menguntungkan Anda. Kedua, observasi tidak langsung. Kita bermain di balik layar, rekaman video, audio, dokumentasi visual. Subjek tidak tahu ia sedang dinilai. Disinilah kita sering menangkap ekspresi jujur yang tidak disensor. Lalu ada observasi partisipatif. Di sini Anda masuk ke dalam situasi berinteraksi, menyatu, dan mengamati dari dalam. Cocok untuk investigasi di lapangan. Saat Anda ingin merasakan denyut sosial dalam lingkungan yang sedang diaudit. Sebaliknya, yaitu observasi non-partisipatif. Berarti Anda jadi penonton. Anda tidak terlibat. Anda hanya mengamati dari jauh, menjaga objektivitas dan menangkap momen-momen yang lepas dari kesadaran subjek. 4 pendekatan, 4 senjata. Mana yang Anda pilih? Akan menentukan seberapa dalam kebenaran bisa Anda gali. Karena dalam dunia investigasi, yang tidak terlihat justru sering jadi bukti yang kuat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan itu bukan hanya keluar dari mulut. Seringkali tubuh lebih jujur dari ucapan, dan disinilah kita menang. Bukan dengan mendebat, tapi dengan membaca sinyal-sinyal kecil yang tak mereka sadari. Coba perhatikan satu hal, yaitu kontak mata. Saat seseorang menghindari tatapan Anda, bukan berarti dia malu. Bisa jadi dia sedang menyembunyikan sesuatu. Mata yang sibuk melihat ke lantai, ke kanan, ke kiri, atau terus menunduk adalah mata yang tidak nyaman dengan kebenaran. Lalu ada gerakan gelisah. Tangan yang tiba-tiba menggaruk tanpa alasan, kaki yang menggoyang terus di bawah meja, atau jari yang mengetuk-ngetuk. Ini bukan kebiasaan, ini reaksi spontan saat tekanan batin muncul, dan semakin kita mendekati topik sensitif, gerakan ini makin tak terkendali. Dan jangan abaikan postur tubuh. Orang yang jujur biasanya terbuka, tapi kalau mereka menyilangkan tangan atau kaki, menyandarkan tubuh menjauh, atau menyembunyikan telapak tangan, itu adalah postur defensif. Bahasa tubuh itu berkata, saya merasa terancam, saya tidak ingin Anda tahu yang sebenarnya. Ingat, kebohongan bisa dipoles dengan kata-kata, tapi tubuh akan selalu memunculkan kegelisahan. Dan tugas kita adalah menangkap sinyal-sinyal itu dengan tajam, sistematis, dan penuh intuisi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan seringkali terucap dengan mulus, kalimat terdengar rapi, intonasi terkendali, tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu mikroekspresi. Mikroekspresi adalah ledakan emosi kecil yang muncul di wajah kurang dari 1 detik. Terlalu cepat untuk disembunyikan, tapi cukup kuat untuk membocorkan kebenaran yang sedang ditekan. Seseorang bilang, saya tidak takut, tapi wajahnya sempat menunjukkan takut dalam
sepersekian detik. Atau mereka berkata, saya tidak marah kok, namun sempat muncul kedipan amarah sebelum wajahnya kembali datar. Inilah emosi-emosi tersembunyi yang muncul secara refleks, yaitu takut, marah, jijik, senang, terkejut, yang muncul secara tiba-tiba lalu hilang seolah tidak pernah ada. Tapi bagi mata yang terlatih, momen sepersekian detik itu adalah bukti. Yang membuat mikro ekspresi begitu berbahaya bagi pembohong adalah karena ekspresi ini tidak selalu selaras dengan apa yang diucapkan. Dan saat ucapan bertabrakan dengan ekspresi wajah, disitulah kebohongan mulai retak. Jadi, jika Anda mendeteksi kebohongan, jangan hanya mendengarkan kata-katanya, lihat wajahnya. Karena dalam satu kerutan alis, satu sudut bibir yang tertarik, bisa jadi tersembunyi sebuah kebenaran yang coba dikubur. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam interogasi plot, kata-kata bisa direkayasa, tapi reaksi alami sulit dimanipulasi. Dan disinilah kita bermain bukan dengan ketakan, tapi dengan observasi yang terukur dan mematikan. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah membuat baseline. Apa itu baseline? Baseline adalah peta perilaku netral seseorang. Saat mereka belum merasa terancam, kita ajukan pertanyaan ringan, non-sensitif. Seperti, bagaimana perjalanan Anda ke sini? Sudah sarapan? Dari sana kita tangkap cara mereka bicara, ekspresi wajahnya, gerakan tubuhnya saat tenang, itulah standar mereka. Lalu masuk ke phase kunci. Pertanyaan tidak mengancam, bukan untuk menggali informasi, tapi untuk melihat bagaimana tubuh dan suara mereka bereaksi saat masih merasa aman. Reaksi yang berbeda dari baseline. Catat itu sinyal. Dan sekarang teknik pamungkas, yaitu diam. Diam yang disengaja. Setelah pertanyaan dilempar, biarkan kosong. Jangan buru-buru mengisi, karena dalam jeda itulah respon nonverbal paling jujur akan muncul. Gelisah, mengalihkan pandangan, memperbaiki posisi duduk, menyentuh wajah, semuanya adalah sinyal kebocoran tekanan mental. Interogasi bukan adu cepat bicara, tapi seni menunggu dan membaca. Semakin Anda diam, semakin banyak informasi yang mereka ungkap tanpa sadar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan tidak selalu disampaikan dengan kata-kata yang salah. Tapi seringkali cara mereka mengucapkannya yang membongkar semuanya. Maka dengarkan bukan hanya apa yang dikatakan, tapi bagaimana mereka mengatakannya. Salah satu sinyal paling jelas adalah saat nada bicara tiba-tiba meninggi saat menjawab pertanyaan sensitif. Bukan karena marah, tapi karena emosi terpicu. Ketika nada naik, berarti tekanan naik, dan saat tekanan naik, kebohongan sering muncul. Lalu perhatikan kecepatan bicara. Orang yang tertekan cenderung melambat atau terbata-bata.
Kenapa? Karena otaknya sedang sibuk menyusun jawaban yang bisa menyelamatkan diri. Logika dan naluri panik bertabrakan, dan hasilnya ketidakwajaran irama bicara. Dan jangan lupakan pengulangan kata. Kalimat seperti yang saya bilang, seperti yang saya bilang, atau saya tidak ingat, saya tidak ingat, adalah sinyal bahwa ia sedang mengulur waktu, mencoba merangkai jawaban sambil terlihat tenang. Terakhir, terakhir adalah penghindaran langsung terhadap pertanyaan. Mereka menjawab dengan mengalihkan, melompat ke topik lain atau balik bertanya. Ini bukan ketidaktahuan, ini adalah strategi bertahan hidup dari seseorang yang takut ketahuan. Ingat, teman-teman, suara mereka mungkin terdengar percaya diri, tapi nada, irama, dan pengulangan adalah celah di mana kebohongan itu mulai retak. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ketika seseorang menjawab pertanyaan, kita tidak hanya menilai dari kata-katanya, tapi dari tubuhnya. Karena tubuh tidak seperti lidah, sulit diajak berbohong. Perhatikan baik-baik, saat seseorang menyentuh wajah, leher, atau mulut saat menjawab, itu bukan sekedar kebiasaan, itu adalah reaksi alam bawah sadarnya. Tanda mereka tidak nyaman dengan apa yang mereka katakan. Menyentuh mulut artinya mereka ingin menahan kata-kata yang keluar. Menyentuh leher itu bisa jadi sinyal tertekan atau takut ketahuan. Semakin sering dilakukan, semakin besar kemungkinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu, lihat postur tubuhnya. Saat ditanya sesuatu yang menekan, tubuh yang semula duduk tegak tiba-tiba membungkuk, menjauh, atau melipat tangan. Itu bukan karena lelah, tapi karena secara psikologis mereka ingin melindungi diri dari kebenaran yang mulai mengejar. Dan ini yang paling menarik adalah gerakan kepala yang bertentangan dengan ucapan. Mereka bilang iya, tapi kepalanya menggeleng. Atau bilang tidak, tapi kepalanya justru mengangguk. Itu bukan kelucuan, itu adalah bukti konflik internal antara apa yang mereka katakan dan apa yang sebenarnya mereka tahu. Jadi, analisis bahasa tubuh bukan sekedar pelengkap. Ini adalah detektor kebohongan biologis. Tubuh tidak pernah diam saat seseorang sedang berbohong. Ia justru berteriak lewat gerakan kecil yang tidak mereka sadari. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam dunia integrasi kita tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tapi membandingkannya dengan apa yang terlihat. Kenapa? Karena kejujuran sejati selalu sinkron antara kata dan gerak tubuh, dan keduanya bertabrakan. Dan saat keduanya bertabrakan, kita tahu ada yang tidak beres. Perhatikan ini. Pertanyaan yang valid biasanya selaras. Orang yang berkata jujur, ekspresinya mendukung, gerak tubuhnya mengalir, suaranya stabil. Tapi begitu ada ketidaksinkronan, alarm seharusnya langsung menyala. Contoh, mereka bilang, saya tidak khawatir kok, tapi ekspresi wajahnya tegang, matanya berkedip cepat, dan tubuhnya gelisah. Atau lebih jelas lagi, wajahnya tersenyum, tapi nada suaranya gugup. Senyumnya palsu, suara ketakutan.
itu bukan keramahan, itu pertahanan, dan itu red flag. Kebohongan yang paling halus justru muncul di usaha mereka menyamakan apa yang tidak bisa diselaraskan. Ucapan bilang A tapi tubuh bilang B, dan juga tugas kita bukan memilih yang mana yang benar, tapi membaca perpecahan itu sebagai bukti. Ingat teman-teman, sinkronisasi adalah kunci. Jika kita dan tubuh tidak jalan seiring, maka besar kemungkinan kebenaran sedang dipaksakan dibungkam. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam integrasi pelaku tidak selalu berkata tidak tahu secara langsung, tapi tubuhnya sering berteriak minta keluar dari situasi. Dan disitulah kebohongan mulai tercium. Perhatikanlah baik-baik saat Anda bertanya sesuatu yang spesifik dan mengarah, maka tiba-tiba mereka memalingkan pandangan. Bukan karena malu, tapi karena otak mereka sedang panik mencari celah untuk kabur. Mereka tidak melihat Anda, mereka sedang mencari jalan keluar dari kebenaran. Lalu ada gerakan yang sangat khas, mata yang mutar ke kanan, ke atas kanan. Dalam ilmu psikologi bukan refleks kosong, itu adalah indikasi seorang sedang membayangkan, bukan mengingat. Mereka sedang menciptakan cerita, bukan mengambil kembali ingatan. Dan saat tekanan meningkat, mereka mulai gelisah, melirik jam, meraih ponsel, menatap pintu keluar, seolah waktu harus dipercepat. Tapi ini bukan soal jam atau notifikasi, ini adalah tubuh yang ingin lari dari kebenaran yang sebentar lagi terungkap. Ingat, gerakan menghindar adalah strategi bertahan. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka takut Anda tahu terlalu banyak. Maka tugas kita jelas, bukan mengejar jawaban, tapi menangkap sinyal pelarian itu dan mematahkan jalan kabur mereka dengan tatapan tajam dan pertanyaan yang memberi ruang untuk lari. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mengamati saja ternyata tidak cukup. Integrasi itu bukan sulap. Kita tidak hanya merasa ada yang aneh. Kita harus menyatatnya, membuktikannya, dan mempertanggungjawabkannya. Disinilah pentingnya teknik pencatatan observasi yang sistematis dan presisi. Jangan andalkan ingatan dalam tekanan integrasi, setiap detik punya arti, maka gunakan form observasi yang telah disusun dengan indikator perilaku spesifik. Bukan catatan asal-asalan, tapi daftar yang sudah disiapkan. Gerakan mata, posisi tubuh, jeda bicara, perubahan nada, suara, semua itu harus terukur dan terstruktur. Catat secara kronologis jam berapa pertanyaan diajukan, apa pertanyaan, dan bagaimana reaksi spontan yang muncul. Jangan tunggu nanti, karena detail yang hilang 1 detik saja bisa jadi kunci yang membongkar keseluruhan kebohongan. Dan jika memungkinkan, rekam sesi integrasi tentu saja harus seizin pihak yang kita integrasi. Karena dari rekaman itulah kita bisa melakukan analisis lanjutan, memperlambat momen-momen krusial dan membandingkan kembali dengan catatan lapangan. Ingat, tanpa catatan observasi hanyalah opini, tapi dengan pencatatan yang akurat Anda bukan cuma pengamat, Anda jadi saksi profesional yang tidak bisa dibantah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita luruskan satu hal penting.
Observasi bukan vonis dan kita bukan hakim. Dalam dunia integrasi dan investigasi, keahlian mengamati tidak boleh berubah menjadi kesombongan menuduh. Ya, kita bisa melihat seseorang menyentuh leher, kemudian menghindar tatapan atau terbata-bata saat bicara, tapi jangan buru-buru berkesimpulan. Karena satu indikator bukanlah kebenaran, bisa jadi itu gugup, bisa jadi itu trauma lama, atau bahkan hanya kebiasaan. Maka etika pertanyaan dalam observasi adalah objektivitas mutlak. Amati, catat, susun bukti, bukan menebak-nebak. Etika kedua yang sering terlupakan adalah privasi. Semua yang Anda lihat dan dengar dalam ruang interogasi adalah informasi sensitif. Jangan pernah membawanya keluar. Apa yang tidak seharusnya didengar publik. Kita bukan pencari sensasi, kita adalah profesional. Maka jaga setiap detail Anda menjaga kehormatan Anda sendiri. Ingat, kemampuan observasi itu berbahaya kalau tidak disertai etika. Kita bisa saja tepat membaca sinyal, tapi kalau kita menghakimi terlalu cepat atau menyebarkan informasi yang tidak seharusnya, maka kita bukan sebagai investigator, kita jadi pelanggar kepercayaan. Jadi teman-teman kuncinya adalah amati dengan tajam, catat dengan jujur, dan simpulkan dengan hati-hati karena tanpa etika, keahlian hanyalah alat yang bisa menyakiti. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di dunia interogasi dan investigasi, pertanyaan langsung sering hanya menyentuh permukaan, tapi observasi itu menembus ke dalam, membongkar yang tersembunyi tanpa satu kata pun. Ketika Anda membaca mikroekspresi yang muncul kurang dari 1 detik, saat Anda bisa menangkap nada suara yang tiba-tiba melengking, dan ketika Anda tahu makna dari gerakan tubuh yang bertolak belakang dengan ucapan, Anda tidak sedang menebak, Anda sedang mengungkap. Kekuatan sesungguhnya bukan pada seberapa keras Anda menekan, tapi seberapa tajam Anda membaca. Dan observasi yang dilakukan dengan sistematis, etis, dan bebas bias akan memberikan bukti yang jauh lebih akurat daripada jawaban verbal yang bisa direkayasa. Inilah seni dalam interogasi plot. Membaca yang tidak dikatakan, mengungkap yang tidak diakui. Mari kita latih mata kita, pikiran kita agar tidak sekedar mendengar, tapi mampu membaca kebenaran yang tersembunyi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita sudah sampai di ujung sesi ini. Dan satu hal yang jelas, kebenaran tidak selalu datang lewat kata-kata. Seringkali ia muncul lewat gerakan tubuh, sorot mata, dan irama suara. Kalau Anda jeli, Anda bisa mendeteksi kebohongan bahkan sebelum mereka menyelesaikan satu kalimat. Maka jangan puas hanya dengan bertanya, belajarlah untuk membaca. Observasi yang tajam, analisis mikroekspresi, nada suara, hingga bahasa tubuh, semuanya adalah senjata Anda dalam menggali fakta dan membongkar tipu daya dari pelaku tindak kecurangan. Tapi ingat teman-teman, semua itu harus dilakukan secara sistematis, etis, dan objektif. Jangan tergoda untuk menilai sebelum waktunya. Kita bukan penebak nasib, kita auditor investigatif. Dan perjalanan kita belum selesai. Di pertemuan berikutnya di channel
audit keuangan dan perbankan, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting, bahkan bisa dibilang pondasi dari semua interaksi, yaitu membangun koneksi dan menciptakan rasa percaya. Karena tanpa rasa percaya, bahkan observasi yang paling tajam pun hanya akan dianggap tuduhan. Terima kasih Anda sudah setia menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan hubungi kami jika membutuhkan buku teknik audit investigasi via email suwarno.adisumarso@gmail.com. Jika ingin menggali lebih jauh lagi tentang teknik audit investigasi. Sampai jumpa. Harapan saya Anda tetap tajam, tetap etis, dan jangan biarkan kebohongan lolos begitu saja di hadapan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.